وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, dan juga teman-teman yang mendengar melalui akun Facebook dan YouTube. Dan juga kita mulai hari ini akan membuka kajian melalui Zoom, dan teman-teman mungkin bisa join yang linknya sudah dikirim melalui grup WhatsApp ya. Dan pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini mengenai pembagian harta antara suami dengan istri, atau mungkin dikenal di dalam bahasa keseharian harta gono gini. Apakah ada harta gono gini tersebut atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang suami itu wajib menginfakkan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama. Infak yang dimaksudkan adalah tempat tinggal, pakaian, makanan, yang itu merupakan perkara-perkara wajib yang harus dimiliki oleh seorang istri ataukah anak-anaknya. Dan semua ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa alal maulud. Itu bagi anak-anak, bagi seorang ayah, rizquhunna, harus diberikan rezeki kepadanya, dan juga diberikan pakaian bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan batasannya ini adalah ma'ruf, yaitu sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan yang dimiliki oleh seorang ayah ya, dan sesuai dengan uruf di masyarakat tersebut. Ketika seorang ayah di dalam uruf dalam masyarakat dia memberikan makanan sehari 3 kali, ya tidak mesti harus daging, tidak mesti harus makanan-makanan yang mahal, tetapi bagaimana uruf dan kemampuan si ayah tersebut, maka itu kewajiban buat dia. Dan juga datang seorang sahabiah kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Nabi bahwasanya suaminya tidak memberikan makanan yang cukup untuk dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu bil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, bil ma'ruf. Jadi misalnya di tempat kita di Aceh, misalkan seorang laki-laki suami memberikan uang belanja kepada istrinya misalnya 30.000 sampai 100.000, misalkan ini ya, jadi uruf. Nah, si suami hanya memberikan duit 10.000, dan 10.000 ini untuk makan sehari 3 kali, dan itu tidak cukup. Nah, sementara si suami dia punya uang, dia punya harta yang bisa dia berikan kepada istri dan anak-anaknya yang mencukupi makan standar. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah bagi seorang suami, bagi seorang istri mengambil uang suaminya ya tanpa izin dari suaminya apa yang mencukupi dirinya dan keluarganya. Ya, tetapi bukan pengambilan yang itu sifatnya di luar daripada uruf, di luar dari kebiasaan.
Seorang istri setiap hari ngambil uang suaminya 400.000. Ini nggak ma'ruf. Ma'ruf di sini artinya adalah yang menjadi kebanyakan kehidupan masyarakat. Ada orang istri mengambil uang suaminya sehari berjuta-juta, nggak kelihatan suaminya uangnya berkurang. Tapi ini kan tidak keumuman masyarakat. Itu adalah kondisi-kondisi orang-orang tertentu. Tetapi keumuman masyarakat, ya, seorang istri mengambil uang suaminya 300.000, 400.000 satu hari, ini sesuatu yang berat. Dan ini sudah berlebih-lebihan. Dia cuma punya anak 2, ya makan 50.000, masak, beli nasi, dan lain sebagainya, itu sudah mencukupi. Maka boleh dia mengambil dengan batasan seperti ini. Dan perlu diketahui para suami, apa yang kalian infakkan kepada istri dan anak-anak kalian, ini merupakan ya sebuah ibadah yang sangat mulia. Bahkan infak kepada istri dan anak-anak itu jauh lebih mulia daripada infak kepada fakir miskin, infak kepada fi sabilillah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu lil fuqara, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Ada harta-harta yang kau keluarkan di jalan Allah, ada harta-harta yang kau berikan kepada fakir miskin. Tetapi harta yang kau berikan kepada istri atau kepada keluargamu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kadang banyak para aba, dia begitu mudah untuk membayar makanan untuk teman-temannya. Ini baik atau tidak? Baik. Dia makan di warung, makan di restoran, dia bisa bayar ratusan ribu, jutaan rupiah. Tetapi ketika sudah berurusan dengan istri dan anak-anaknya, dia berpikir berkali-kali. Ya, dia berpikir banyak. Ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah. Ya, istri dan anak itu lebih berhak untuk kita infak. Lebih berhak dan lebih besar pahalanya kita keluarkan harta untuk mereka. Ya, karena ketika seseorang dia baik kepada orang lain, dia siap mengeluarkan harta sebanyak apapun kepada orang lain, tetapi kepada istri dan kepada anaknya dia pelit, ini ada sesuatu indikasi dia menginginkan sesuatu yang lainnya. Dia ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, atau dia ingin mencari kedudukan. Wah, kalau duduk sama dia asik, pokoknya kalau kita duduk, ya udah dia terus yang bayar makan. Ini adalah sesuatu yang keliru. Silahkan Anda membayar makan teman-teman Anda, bayar kopi teman-teman Anda, tetapi istri Anda itu harus lebih berhak Anda berikan. Kerabat dekat Anda itu harus lebih berhak Anda utamakan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai dari harta kalian. Nah, setelah Abu Talha radhiyallahu taala anhu mendengar ayat ini, ya, beliau memiliki satu harta yang sangat beliau sayangi. Beliau seorang yang suka menginfakkan hartanya. Beliau saudagar yang kaya raya. Tetapi beliau punya satu harta sumur bernama Bayruha. Sumur ini sangat beliau cintai. Nah, ketika turun ayat ini, beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya serahkan sumur ini ya untuk sedekah dan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan engkau ya Rasulullah, apa yang kau inginkan dari sumur ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Infaklah sumur ini kepada kerabat dekatmu." Maka diberikan kepada keluarga dan kepada anak-anak pamannya. Karena ketika dia berinfak kepada keluarga kerabatnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahmi dan pahala apa? Sedekah. Dan inilah terkadang yang tidak difahami oleh banyak dari atau sebagian muslimin, yang mereka begitu royal dengan temannya, begitu royal dengan sahabat-sahabatnya, akan tetapi ketika sudah berhadapan dengan keluarga dia sangat pelit. Ya, ini adalah hal yang perlu untuk diperbaiki. Ya, karena di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara selanjutnya disebutkan di sini, Islam memberikan hak kepada wanita dengan hak yang sangat besar. Oleh karena itu, di dalam Islam, ya, wanita itu memiliki dari harta
yang mana dengan harta tersebut dia bisa untuk bersedekah, harta tersebut dia bisa belanja, harta tersebut dia bisa keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhannya. Karena di zaman jahiliyah, wanita-wanita dulu mereka dimiliki tetapi mereka tidak berhak untuk memiliki. Mereka dimiliki oleh kaum laki-laki, dimiliki oleh ayahnya, tetapi mereka tidak berhak untuk memiliki apapun. Dan ini adalah perbudakan kepada kaum wanita di zaman jahiliyah. Dan kemudian Rasulullah SAW memerdekakan dengan syariat yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Fain anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Ya, Allah menyebutkan tentang anak yatim, yang mana anak yatim yang belum anak yatim, namanya anak yatim itu kan sebelum dia balik, maka hartanya itu dijaga oleh walinya. Kemudian kata Allah, "Fain anastum," dan kalau seandainya engkau melihat dia sudah rusyda, dia sudah cerdas, dia sudah balik, sudah bisa mengatur keuangannya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka hendaknya engkau menyerahkan apa yang menjadi miliknya. Dan ayat ini sifatnya adalah mutlak, masuk dalamnya laki-laki dan juga masuk di dalamnya wanita. Baik, jadi ayat ini tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Nah, siapa saja dari kaum wanita yang mereka sudah memiliki kecerdasan dan sudah bisa mengatur keuangannya, maka mereka juga sama hukumnya seperti laki-laki. Karena tidak disyaratkan ya sahnya jual beli harus laki-laki. Ya, sesuatu yang disyaratkan sahnya jual beli adalah orang yang berakal. Ya, dan dia sudah balik. Nah, ketika dia sudah berakal dan dia sudah balik, ya, dan dia apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, maka itu sah. Seorang wanita dia pergi ke toko showroom mobil, dia beli mobil, sah. Ya, seorang wanita dia pergi ya ke sebuah showroom, dia beli motor, sah. Karena mereka punya hukum yang sama dengan kaum laki-laki di dalam mengatur keuangan. Tidak ada bedanya. Bisa difahami di sini ya. Terus kemudian ya, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, idza taqarrar anna lizawjah dhimmatan maliyah mustaqillah, fal alaqatul maliyah baina az-zawjain tutbaq alaihi ahkamu syar'iyyah allati dhabitat umur maliyah bisyakil am. Tapi sebelum saya artikan yang saya sebutkan tadi, ya, seorang wanita boleh dia membeli mobil, ini harta yang dia miliki sendiri. Tapi kalau seandainya harta suaminya, dia tidak boleh mengeluarkan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Kita cerita si perempuan misalnya dia punya warisan dari orang tuanya. Iya, dia misalnya sebelum menikah juga punya bisnis sendiri. Dia punya banyak uang. Maka dia memiliki hak untuk mengeluarkan apa yang dia melihat ada maslahat untuk dirinya dari uang tersebut. Dia beli motor untuk anaknya, dia beli mobil untuk anaknya, dia sedekahkan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren. Dia punya kebebasan. Ya, tetapi kalau uang suami, maka dia harus ada izin dari suaminya. Jadi yang kita bahas adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh perempuan tersebut dari harta. Kemudian yang ketiga, saya artikan, ketika si perempuan dia memiliki harta sendiri, apa misalnya dia punya warisan yang saya sebutkan tadi, si perempuan juga punya bisnis, maka alaqatul maliyah baina zaujain, maka hubungan harta yang dimiliki oleh si istri dan harta yang dimiliki oleh suami, maka di situ berjalan daripada kaidah-kaidah hukum umum dalam agama. Apa misalnya ketika kita berhutang dengan seseorang, wajib enggak kita bayar hutang? Nah, begitu juga ketika si suami berhutang dengan istri juga wajib dia bayar. Bukan berarti ya Pak, wah ini kan sudah jadi istri saya, ya udah nggak usah bayar lagi, nggak bisa. Ketika hak membayar hutang kepada orang yang dia bukan istri kita adalah sebuah kewajiban, maka membayar hutang istri lebih wajib. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluarga saya. Ketika kebaikan dalam pertemanan, di antara bentuknya ketika dia berhutang mudah untuk dia bayar, maka daripada kebaikan dalam hubungan suami istri, dia membayar hutang istrinya.
Begitu juga misalnya kita melakukan dagang bareng dengan teman kita. Ya, kita punya saham, teman kita punya saham. Dia dapat untung atau tidak? Ketika ada keuntungan, kita bagi hasil atau tidak? Bagi hasil. Nah, itu juga berlaku bagi perempuan. Jadi misalnya si perempuan, kita buka bisnis. Dan si perempuan misalnya dia dikasih mahar. Maharnya misalnya 30 mayam. Punya mahar dia. Nah, kemudian si suami harus diperjelas akad. Diperjelas. Ini hutang atau bagi hasil. Jadi diperjelas. Jadi kejelasan hutang itu bukan hanya antara kita dengan orang lain. Tetapi masuk juga dalam hubungan suami istri. Ya, ini sekarang saya kasih mahar. Maharnya apa ini? Hutang? Ataukah saya ikut terlibat dalam menanam saham? Kalau seandainya dia hutang, ya sudah, itu hutang. Dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari hasil bisnis tersebut. Adapun si suami menafkahi, itu hukum, itu urusan yang lain. Bisa si istri berkata, udah, ini uang belanja bulanan rutin. Ya sudah bang, saya juga dapat hasil dong dari bisnis. Itu nggak boleh, masuk dalam riba. Faham? Itu masuk dalam riba. Tapi kalau si suami memberikan uang dari hasil bisnisnya kepada si istri, itu muqabil atau sesuatu yang memang kewajiban untuk memberikan uang belanja, maka nggak masuk dalamnya. Tapi kalau seandainya dia meminta tambahan yang lain dari hasil hutangnya, maka masuk riba. Ini satu hal. Ketika itu merupakan hutang, maka si suami wajib untuk membayar hutang istrinya. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya itu adalah dari kerjasama dalam musyarakah dagang, ya sudah, nih 30 emas mayam, berarti saya mendapatkan 30% dari keuntungan saham perusahaan. Ya, nah setiap bulan perusahaan itu punya untung. Bisa untungnya 30 juta. Berarti kalau untung 30 juta, dari 30% si perempuan kan dapat 9 juta setiap bulannya. Ya sudah, dikasih, ini uang untuk kamu 9 juta. Bisa dikasih uang belanja untuk istrinya 5 juta. Ya sudah, ini uang belanja 5 juta, udah tambah lagi 4 juta. Jadi 9 juta, oh nggak bisa. 5 juta itu kewajiban Anda sebagai suami menafkahi istri Anda. Adapun uang dia 9 juta adalah keuntungan dari modal yang dia berikan. Harus dipisahkan. Gak boleh kita mendolimi. Ketika misalnya kita berbisnis seseorang, kita nggak memberikan untung sama dia dengan untung yang sebenarnya. Untung 9 juta dikasih 5 juta. Haram atau tidak? Untungnya 9 juta. Kita cuma kasih 5 juta. Haram atau tidak? Haram. Ketika itu haram kepada orang lain, juga haram kepada istri Anda. Harus diperjelas. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, ya, baina zaujain tutbaq alaihi al-ahkam asy-syar'iyyah allati dhabatat umur maliyah bisyakl 'am. Jadi apa saja yang berlaku bagi orang lain dalam kita berdagang, berbisnis, maka juga berlaku dengan istri kita. Jelas? Wa idza ishtaraqa zawjani fa masyru' at-tijari fa dhabit dzalika ahkam syar'iyyah li syarakat fil fiqh islami wa hakadha fi baqiyatil qadiyah amaliyah wa tafsil dzalika ma yali. Nah, begitu juga misalnya ketika seorang istri yang saya sebutkan tadi, dia memberikan modal kepada suaminya, modal ya, bukan hutang, dia musyarakah, maka hukumnya dia juga tulis di notaris. Sebagaimana dia menulis dengan orang lain di notaris, ya saya sekian persen, keuntungannya sekian, begitu juga dengan hubungan dengan istri. Sama hukumnya, nggak ada bedanya. Apa kata Allah? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kamu berhutang dengan seseorang kepada waktu tertentu, maka tulislah. Kenapa? Karena Islam punya kaidah dalam agama kita. Inna din mabniun alal masalih wa takmiluha nam wadar mafasid wa takliduha. Agama Islam itu dibangun di atas maslahat dan untuk menyempurnakan maslahat tersebut. Dan Islam dibangun untuk menutup segala pintu kejelekan dan untuk mengurangi kejelekan tersebut. Bukan seseorang nggak percaya dengan suaminya, enggak. Ini bab untuk menjaga harta dan untuk menjaga hak masing-masing agar tidak terjadi sesuatu permasalahan. Maka di sini dirinci oleh Syekh. Perhatikan. Kata Syekh, la budda ayatafaham az-zawjan 'alal qadayatu maliyah hatta la yu'athir khilafuhuma 'ala hiyayatihima zawjiyah. Hendaknya suami dan istri itu harus faham dengan kondisi ya permasalahan harta di antara mereka. Jangan sampai itu hatta la yu'athir, supaya tidak terjadi sebab perselisihan di antara mereka dalam kehidupan mereka.
Wala budda zawj ayyahfad huququ zaujatihi. Maka hendaknya si suami dia menjaga hak-hak istrinya. Telah datang hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan Hakim, inni uharruj alaikum haqqu dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Sesungguhnya aku menekan kalian, ya, hak dua makhluk yang lemah. Siapa itu? Anak yatim dan perempuan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara harta anak yatim dengan harta yang dimiliki oleh istri kita. Kita ketahui dalam urusan agama, harta anak yatim itu tidak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh, nggak boleh seseorang memakan harta anak yatim. Ini dosa besar. Dan subhanallah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan harta anak yatim dengan harta istri. Ya, jadi nggak bisa, oh ini istri saya ya, nggak ada masalah saya ambil harta dia. Pinjam, diambil maharnya, udah maharnya dikasih, diambil, dibawa lari misalnya, dicuri, haram. Anda akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya, atau misalnya dihutangin, dibuat dagang, kemudian dagangnya bangkrut misalnya, kemudian terjadi sesuatu, ya sudah, harta terjadi perceraian misalnya, ya kemudian hartanya nggak dibalikin, haram hukumnya. Haram. Itu sama seperti Anda memakan harta anak yatim. Karena wanita itu kaum lemah. Ya, dia wanita kaum lemah. Terkadang si suami, ketika dia cerai dengan istrinya, anaknya semua dengan si istri, kemudian dia kawin lain, nggak ada nafkah yang dia berikan kepada anak-anak. Ini zalim namanya. Makanya Islam menutup segala pintu. Ya, menutup segala pintu. Ya, agar tidak terjadi kezaliman kepada makhluk yang lemah ini, yaitu kaum wanita. Jelas di sini begitu tegas Rasulullah mengatakan, ini uharriju alaikum haqqu dha'ifain. Aku tekan kalian, aku ingatkan kalian dengan hak dua manusia yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Jelas ya? Ini yang pertama. Dan kemudian sebelum kita lanjutkan yang kedua, nulahid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qarana al-mar'ah bil yatim li'anna idza ishtaqat qalat tajid man yatashtaqi ilaihi ila Allah. Ya, dan ini kita bisa mengambil faedah di mana Rasulullah mengkaitkan antara anak yatim dengan perempuan. Dikarenakan terkadang perempuan ketika dia sudah menikah, ya kemudian ada sesuatu yang terjadi dia dengan suaminya, dia tidak bisa mengadu. Kemana dia mengadu? Dia mengadu ke orang tuanya. Sudah saya bilang, baik kamu kawin, lam nyanyi kakak urusan roh ke haji mandung. Iya, kemudian dia mengadu kepada orang lain. Ya, terkadang dia tidak ada solusi yang dia dapatkan. Ya, tidak ada jalan keluar yang bisa dia dihasilkan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini semuanya. Untuk hati-hati dengan harta istri. Nah, yang kedua yang harus difahami ketika ada musyarakah. Minal ma'lum anna fi halatin katsirah tusham az-zawjah al-muwazzafah fi bina'il bait az-zawjiyah wa ta'thithuhu wa nahwi dzalik. Sesuatu yang maklum, dalam kondisi-kondisi yang sangat banyak, terkadang perempuan juga menyerahkan sebagian harta yang dia miliki untuk bangun rumah. Kan begitu? Ya banyak kan, misalnya dia lagi bangun rumah ini. Si istri dia punya harta, mungkin dulu dia harta warisannya, atau mungkin dia punya emas, maka diberikan untuk pembangunan rumah. Dicatat. Jangan dibiarkan begitu saja. Kita bukannya tidak percaya dengan pasangan, tetapi ini adalah hukuk untuk menjaga masing-masing. Karena ketika sesuatu yang terkadang bisa saja terjadi perceraian, rumah atas nama si laki-laki. Ya, kemudian perempuannya diusir dari rumah. Ya, kemudian dia misalnya tidak punya orang tua, yang tadinya dia bekerja, kemudian dia keluar dari kerjanya, kemana dia mau pergi? Iya, ini tentunya kezaliman. Maka dicatat dari awal. Ini rumah yang dibangun 1 miliar. Ya, si istri telah memberikan uang untuk membangun rumah misalnya 200 juta rupiah. Berarti 20% dari rumah tersebut. Ketika terjadi sesuatu perceraian kah namanya, atau misalnya terjadi ada yang meninggal, satu di antara keduanya, ya, atau hal-hal yang lainnya,
maka rumah tersebut masih milik si istri yang 20% tadi. Rumah dulu dibangun 1 miliar 10 tahun yang lalu. Ya kemudian dijual sekarang, ya sudah 10 tahun misalnya 10 miliar. Berapa jatah si istri? Si istri harus berikan 2 miliar, itu haknya dia. Nggak boleh tidak diberikan. Itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Makanya Allah ingatkan kita semuanya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh, saya baca sedikit. Duna an tuthaq az-zawjatu musamahataha li itsbati haqqiha. Karena memang hubungan suami istri ya sudah akhirnya nggak dicatat. Nggak dicatat berapa yang dikeluarkan oleh si istri, berapa yang dikeluarkan oleh suami. Ya, sehingga tidak ada sesuatu jaminan, tidak ada sesuatu kejelasan, dan tidak ada sesuatu yang bisa bersandar. Karena memang di awalnya dibangun ya suami istri, kecintaan dan lain sebagainya. Ya akhirnya udahlah kita kan pasangan terus. Betul, kita bukan menulis itu, oh ini kita jaga-jaga untuk cerai. Enggak, bukan itu kita inginkan. Tetapi kita mengamalkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang beriman, ketika kalian saling berhutang. Ini kan ayatnya umum. Apakah berhutang A dengan si B, berhutang perusahaan A dengan perusahaan B, ataukah berhutang seorang suami berhutang kepada istri? Ya, maka catat supaya ada kejelasan. Dan apa saja yang itu dimungkinkan akan terjadi perselisihan, dicatat. Ya, dicatat di notaris atau apa yang dimana yang bisa dicatat, bahwasannya rumah ini dibangun oleh si suami dengan uang 800 juta, si istri dengan uang 200 juta. Untuk jaga harta, untuk menjaga hak masing-masing. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini banyak kasus terjadi. Di awal pernikahan ya memang Masya Allah. Tetapi suatu saat kita nggak tahu, bisa saja terjadi A, terjadi B, terjadi C. Sehingga jangan sampai mendolimi. Ya jangan sampai mendolimi. Atau misalnya tidak terjadi perceraian. Meninggal si bapak. Si istri kan kalau seandainya dia punya anak, bagian istri kan sangat sedikit, 1/8. 1/8 tok yang dia punya. Ya, nah sementara rumah tadi 20%-nya milik dia. Yang akhirnya apa? Si anak-anak tahunya itu rumah bapaknya. Akhirnya dibagikanlah warisan. Si ibu nggak enak mengatakan dulu saya juga bantu di situ, nggak enakan. Faham? Atau mungkin sudah diingatkan, mungkin dia nggak percaya. Atau yang semisalnya, ada saja yang terjadi di dalam masalah harta ini. Jelas ya? Nah akhirnya si anak tadi dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Padahal ada hak ibunya di situ. Nah bagaimana caranya? Misalnya ada rumahnya harga 10 miliar. Tadi si ibu menyerahkan uang di situ misalnya 20%, dikeluarkan dulu. Berapa misalnya 2 miliar dikeluarkan dulu. Harta si ibu. Jelas? Kemudian yang 8 miliarnya itu dibagi sebagai warisan. Dikeluarkan dulu hak. Makanya dicatat. Dicatat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah begitu juga seperti yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berbisnis diatur, dicatat. Ketika Anda berbisnis, kerjasama dalam sebuah bisnis, Anda ada notaris yang Anda catat, ya ada perjanjian yang Anda lakukan, perjanjian itu tidak hanya berlaku bagi orang lain, tetapi juga berlaku bagi suami istri. Seperti yang saya katakan tadi, saya pertegas kembali ya. Saya pertegaskan kembali, misalnya di dalam bisnis tadi, si istri, dia punya saham 20%. Nah, misalnya setiap bulan dapat untung terus, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Faham? Nah, 5 juta dan 6 juta tadi, yang merupakan keuntungan si istri dari bisnis dia dengan suaminya, itu bukanlah mencukupi dari uang yang wajib diberikan si suami kepada istri. Terus difahami. Misalnya si istri diberikan belanja setiap bulan 3 juta. Misal ini kita katakan. Atau 2 juta lah. Untuk anak semua, listrik semuanya diberikan 2 juta. Ini kan kewajiban suami untuk berikan kepada istri. Iya. Nah nggak bisa misalnya uang keuntungan sudah diambil uang keuntungan semua di situ. Nggak bisa. Kecuali kalau si perempuannya ridho. Perempuannya tersebut berkata, iya bang, siap bang. Pokoknya ini keuntungan bisnis kita ya sudah, abang nggak usah lagi kasih uang belanja, dari uang ini saya olah. Silahkan kalau si istrinya ridho. Tapi kalau istrinya tidak ridho, itu keuntungan pribadi dia. Adapun si suami wajib menginfakkan hartanya daripada nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya. Bisa difahami ya? Dan ini dicatat. Ya harus dicatat.
Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh, wa yajib ayyulam az-zawj anna malul zawja muharramun alaihi ila biridhaha. Untuk diketahui oleh suami bahwasannya harta si istri itu adalah muharram untuk dia sentuh. Sama seperti dia nggak boleh menyentuh harta orang lain, sama hukumnya. Kecuali dengan sesuatu yang dia ridhoi. Tadi kita sebutkan tadi, ini kan harta milik dia pribadi. Kemudian dijadikan tuh uang belanja yang kewajiban si suami. Dia ridho, silahkan. Tapi kalau dia ridho, nggak boleh. Anda harus memberikan uang yang lainnya. Taib, faqad sa'a fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hajjil wada, "Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi biladikum hadza." Rasulullah mengatakan bahwasanya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini. Jadi itu berlaku bagi siapa? Bagi seluruhnya. Ya, kalau untuk istri sembarangan uangnya dihabisin, ya maharnya diambil dan sebagainya, nggak boleh, haram hukumnya. Anda akan dituntut kelak di yaumul qiyamah dari harta yang Anda dapatkan dan kemana akan Anda keluarkan. Ketika Anda mengambil hak orang lain itu sudah merupakan dosa besar, maka mengambil hak istri itu jauh lebih besar dosanya. Jelas di sini? Baik. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masalah yang keempat, idza utiyat zawjatu syai'an min maliha li zawjiha ala sabil hibah fala yajuzu laha al-mutalabatu bihi li'annahu la yajuz ar-ruju' fil hibah ba'da al-qabd. Fan Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam qala al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi kai'ihi. Misalnya seorang istri diberikan harta oleh suaminya di masa hidupnya. Ya, ketika suaminya sehat, suaminya tidak sakit, ya bukan sakit yang membuat dia meninggal. Ya, maka itu sifatnya hibah, hadiah, boleh. Tapi kalau seandainya si istri suaminya sakit dan sakit itu kemungkinan dia akan meninggal, kemudian dia memberikan sesuatu kepada istrinya, ini sifatnya wasiat. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Paham ya? Jadi bedakan. Kapan sesuatu pemberian disebut hadiah, kapan pemberian itu disebut wasiat. Di antara bentuknya, wasiat itu adalah ketika seorang dalam keadaan terjepit dan sakit. Yang sakitnya kemungkinan dia akan meninggal, dia menulis wasiat. Ya, rumah ini saya berikan kepada istri saya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Istri adalah ahli waris. Tapi dalam kondisi sehat, nggak ada masalah, lagi nggak sakit dan lain sebagainya, ya sudah, dia katakan bahwasanya rumah yang di sana untuk istri saya. Hibah. Itu sifatnya hibah. Maka ketika itu sudah menjadi hibah, maka harta tersebut sudah menjadi milik istrinya. Ketika sudah menjadi milik istrinya, maka dia tidak boleh lagi mengambil. Ya, tidak boleh lagi dia mengambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "A'id fi hibatihi", seseorang meminta kembali apa yang telah dia berikan, itu seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa lana mithlu su' alladhi ya'udu fi hibati kal kalb yarji fi qaihi." Rasulullah mengatakan, tidaklah kita seperti permisalan-permisalan yang jelek, yaitu seperti seekor anjing yang dia telah meludah, kemudian dia jilat kembali ludahnya. Itulah orang yang ibarat dia telah memberikan sesuatu kepada istrinya, kemudian diambil kembali. Dan juga sebaliknya, si istri, ya bang, udah saya kasih mahar buat abang lah, nih setengahnya buat abang. Dia beri. Ya sudah, kalau anda sudah beri, nggak boleh minta lagi. Jangan nanti pas mau terjadi cekcok, balikan uang saya, udah saya kasih mahar. Nggak boleh, itu sudah diberikan. Atau si suami, sudah, apa yang selama kau hidup dengan saya, maka kembalikan. Setiap bulan saya kasih kamu uang bulan 3 juta. Kita sudah nikah 10 tahun. Ya, 1 tahun 12 bulan, berarti 10 tahun 120 bulan. 120 bulan kali 3 juta. Sekian ratus juta. Kembalikan semuanya. Nggak boleh. Itu sudah selesai. Hak Anda. Kewajiban Anda kepadanya. Dan begitu juga si istri. Ketika mobil, ya udah dibelikan mobil untuk istri, bukan untuk dia. Tapi guna pakai. Ya sudah, ketika terjadi sesuatu, jangan dibawa kabur mobilnya. Hak pakai. Kecuali kalau dia serahkan mobil tersebut kepada istrinya. Makanya harus diperhatikan. Si suami harus memperhatikan apa yang telah diberikan kepada istrinya. Si istri juga harus memperhatikan apa yang telah dia berikan kepada suaminya. Jadi berlakunya sama.
Ini saya tegaskan berulang-ulang, sifatnya sama. Anda bermuamalah meminjam dengan orang lain sama hukumnya seperti Anda meminjam dengan pasangan Anda. Bisa difahami di sini? Kemudian wa idza qadimatu zawjatu li zawjiha al-mal ala sabil qard falaha an tastardahu. Nah, kalau seandainya si istri meminjamkan hartanya kepada si suaminya, kan sering ini dalam setelah nikah, ya maharnya Masya Allah dilihat di kalungnya emas, blek-blek mas. Ya sekian puluh maham, dek, ini abang perlu modal ini. Ya bantulah modal untuk abang, pinjamin dulu maharnya. Udah, siap, jelaskan akadnya. Akadnya pinjam atau apa, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau akadnya pinjam, maka itu doman kepadanya, itu terus akan kewajiban bagi dia untuk membayar hutang. Faham di sini ya? Taib. Dan juga di sini disebutkan kembali oleh Syekh, "Idza syaraqat az-zawja wa zawja fi masyru'in aw baitin aw nawiha, fa haqqaha thabitun fi syirkah bi miqdar hassatiha." Nah, kalau seandainya terjadi musyarakah dalam bisnis ataukah dalam bangun rumah atau yang semisalnya, maka haknya thabit. Tidak ada gona gini. Kalau gona gini itu kan gona gini betul ya? Gono gini itu kan sifatnya setengah-setengah. Ini juga zalim. Ya si istri nggak ada punya hak apapun di situ, dibagi setengah-setengah. Nggak boleh kalau istrinya suaminya tidak ridho. Tetapi haknya masing-masing. Berapa haknya masing-masing? Seperti yang saya sebutkan tadi. Si istri misalnya dia membantu bangun rumah 200 juta, itu hak dia yang harus dikembalikan. Nggak dibagi dua. Berapa haknya dia? Ya berapa haknya dia? Misal haknya dia 200 juta pada waktu 20%, bukan dikembalikan 200 juta setelah 10 tahun akan datang. Enggak. Dilihat berapa harga rumah. Ya dihitungkan persennya. Bukan digono gini dibagi dua. Ya begitu juga suami. Saya ingatkan para suami terkadang ya karena terlalu cinta dengan istrinya. Ya memang harus cinta sama istri. Ya tetapi kecintaan sama istri jangan sampai membuat Anda buta. Ya dalam arti kata perempuan itu memiliki akal yang setengah, memiliki agama yang setengah. Maka ketika wanita itu memiliki akal yang setengah dan memiliki daripada apa istilahnya agama yang setengah, jangan sampai dia jadi pemimpin buat Anda, jangan sampai. Ya, tetapi yang menjadi pemimpin itu tetap Anda. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat wanita. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wal hadar al-aqil min ta'atin nisa wa aktsar man yufsidul mulk wadul ta'atun nisa." Wadul ta'atun nisa. Hendaknya orang yang berakal, laki-laki berakal, untuk jangan dia mentaati istrinya dalam segala kepermasalahan. Jangan. Kata Syekhul Islam, justru banyak terjadi kerusakan di negara dikarenakan pemimpin laki-laki tersebut terlalu taat sama perempuan. Apa yang diinginkan perempuan ditaati semuanya. Dan itu berlaku apakah kepada sifatnya negara ataukah sifatnya dalam rumah tangga. Jadi wala tafrit wala ifrat. Anda sayangi istri Anda. Anda memberikan hak kepada istri Anda. Anda tunaikan kewajiban Anda sebagai suami kepada istri Anda. Tetapi Anda jangan diperbudak oleh istri. Paham maksudnya diperbudak? Ya, maksudnya Anda memberikan uang dari hasil keringat Anda untuk ibu Anda, nggak boleh sama istri Anda. Anda ingin membawa ibu Anda ke rumah Anda, tinggal bersama Anda karena dia sudah tua, tidak ada yang mengurus, nggak boleh sama istri Anda. Itu namanya Anda diperbudak oleh istri. Ya, laki-laki itu akalnya lebih sempurna dari perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu akalnya setengah dari laki-laki. Agamanya itu setengah daripada laki-laki. Dalam satu bulan dia haid 15 hari. Dia nggak sholat, dia nggak lain sebagainya. Sehingga berkurang agamanya. Ya begitu juga akalnya setengah. Makanya laki-laki, satu orang laki-laki, perbandingannya itu kan 2 orang perempuan. Persaksiannya. Jadi akalnya setengah perempuan. Jangan sampai orang yang memiliki akal setengah itu menguasai Anda, memperbudak Anda. Ini keliru, ini salah. Ini bukan lagi sayang. Perempuan itu disayangi. Perempuan itu dimuliakan. Perempuan itu ya ditunaikan hak-haknya, tapi bukan berarti dia memperbudak kita. Ini sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Posisikan masing-masing. Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Yang namanya pemimpin tidak boleh dia menzalimi apa yang di bawah kepemimpinannya. Kan begitu? Jelas ya? Jadi wala tafrit wala ifrat. Jangan Anda
menyia-nyiakan seperti yang kita sebutkan pinjam mahar atau maharnya dibawa kabur atau dibawa lari, atau pinjam hutang uang istrinya nggak dibayar-bayar, atau hal satunya lagi segala aturan rumah tangga yang itu merupakan kewajiban hak si suami sebagai andil, si istri yang ngatur semuanya. Ini juga salah. Jadi harus berada di tengah-tengah. Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini fi jamil ahwal la budda li zaujah an taqaddama al-itsbat ala sihhati da'waha wa yakunu dhalika amama al-qada wal aula ayuslaha bainahuma fasul khairun fayaqtasimuha al-mal bainahuma bit-taradhi. Jadi seluruh keadaan maka hendaknya seorang istri untuk dia mengedepankan bukti dari apa yang dia akui. Ini rumah saya sekian persen, ini harta saya sekian persen, ini bisnis saya juga terlibat di dalamnya sekian persen. Maka dia persaksikan, ada buktinya, diangkat ke pengadilan kalau memang terjadi cekcok. Tapi kalau seandainya memang mereka bisa sulh, mereka bisa berdamai, sudah damai saja itu lebih baik daripada diangkat ke pengadilan. Jelas ya? Tapi kalau seandainya misalnya si suami dia sudah punya bisnis, dia sudah punya toko, kemudian istrinya ikut membantu, berarti dia bukan kepemilikan di situ. Dia itu adalah sebagai yang membantu kerjanya suami. Ya dia kemudian mendapat, kalau memang istrinya bekerja, ya sudah digaji. Berapa gajinya? Seperti digaji kepada orang lain. Ya UMR atau digaji. Kalau memang istrinya harus bekerja di tempat bisnis suaminya jual gorden misalnya, itu kan kerjaan perempuan. Ya misalnya dia bekerja di situ, dia digaji di luar dari hak seorang suami kepada istrinya. Tapi ketika nanti terjadi perceraian atau lain apapun namanya, jangan dituntut. Ini toko kan kita bangun sama-sama, saya minta juga dong setengah dari hasil. Ya kalau si istri suaminya memberikan, ya silahkan, nggak ada masalah, dia ridho. Tapi kalau dia nggak memberikan, nggak ada hak Anda untuk minta. Karena kecuali kalau Anda memberikan uang modal di situ, yang kemudian dibangun sama-sama dengan uang yang Anda berikan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan tidaklah kita menyebutkan hal ini para hadirin untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Karena banyak sekali cekcok yang terjadi di tengah rumah tangga, di tengah umat Islam, yang itu larinya kepada fulus. Ya makanya Islam mengatur ini sedetail mungkin agar tidak terjadi keributan di dalam masalah uang. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ya, baik para pendengar dan pemirsa di mana saja berada, itu tadi sudah kita dengarkan penjelasan. Belum selesai Ustaz ya? Masih ada lanjutan? Sudah cukup. Sudah cukup Ustaz ya? Kita buka sesi tanya jawab. Iya. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266 atau bisa via WhatsApp dan SMS di 0852 1414 2314. Ustaz, sudah ada masuk pertanyaan ini, kita jawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Saya berasal dari Sabang, ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita mengikuti perlombaan seperti perlombaan hafalan Al-Quran dan perlombaan akademik Ustaz, seperti olimpiade barangkali? Baik. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hukum asal daripada musabaqatul Quran ya adalah hal yang dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan bahkan beliau mengatakan di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar dan juga di dalamnya memberikan motivasi para penghafal Al-Quran. Ya, dan juga tidak ada masalah untuk dia mendapatkan hadiah dari perlombaan tersebut, karena itu termasuk dari bab al-ja'alah. Salah satu daripada bab al-mu'awadhah di dalam jual beli, dalam fikih muamalah ada namanya bab al-ja'alah, dan ini salah satu daripada bentuk al-ja'alah. Ini satu hal. Hal yang kedua, bagaimana ketika perempuan terlibat di dalamnya? Nah, wallahu a'lam bishawab, ketika perempuan terlibat di dalamnya, ya otomatis dia akan melakukan perjalanan safar dalam perlombaan tersebut tanpa mahram. Ya, kemudian kedua, nanti dia akan memperdengarkan suaranya. Ya, dan kemudian dia akan menampakkan auratnya, ya, dan semisalnya, maka oleh karena itu, ya, dihindari karena itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Sebagaimana telah kita sampaikan kajian-kajian kita sebelumnya, bahwasanya wanita itu aurah. Ketika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasi, ya, dan itu akan membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, jadi
silakan kaum laki-laki ikut musabaqatul Quran. Ya, adapun perempuan maka semaksimal mungkin dihindari, kecuali kalau seandainya si perempuan ikut musabaqatul Quran yang menyaksikan adalah kaum wanita, yang saksi, yang jurinya juga kaum wanita, tidak ada kaum laki-laki di situ, maka tidak ada masalah. Ya, begitu juga dalam permasalahan perlombaan yang disebutkan tadi, fisika dan lain sebagainya, yang dia bisa aman dan orang lain bisa aman darinya, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah orang tua menguasai mahar yang mesti menjadi hak anaknya? Karena hal ini juga banyak terjadi di daerah kita. Nah, tidak boleh. Itu mahar adalah milik si anak. Orang tua nggak punya hak apapun pada mahar tersebut. Itu hak si anak. Kecuali kalau si anak dia rela dan ridho untuk memberikan maharnya kepada orang tuanya, itu haknya dia. Hadiah dari dia. Tapi ketika si anak tidak ridho, maka tidak boleh orang tua untuk mengambil mahar anak perempuannya. Itu haknya dia. Ya, karena itu adalah salah satu daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kaum wanita. Ya, ketika dia sudah berpindah kepada orang tuanya, berpindah ke suaminya, kemudian dia punya anak, dia punya tanggung jawab. Apalagi dia terbatas ruang geraknya, tidak seperti laki-laki, dia nggak bisa bebas bekerja seperti kaum laki-laki. Setidaknya ada sesuatu yang terjaga pada dirinya dari mahar tersebut. Ya, kalau seandainya terjadi sesuatu, maka tidak boleh orang tua mendolimi anaknya. Ya, justru orang tua itu kewajiban dia adalah menafkah anaknya, bukan justru dia mengambil harta anaknya. Dalam arti kata tanpa hak. Tapi kalau seandainya si anaknya ya punya kemampuan, orang tuanya tidak punya harta untuk kebutuhan yang itu kebutuhan sekunder ya? Primer atau sekunder? Kalau primer kebutuhan pokok, pokok, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang orang tuanya nggak punya makan. Si anak nggak kasih makan tuh orang tuanya. Boleh si anak, orang tua mengambil makan. Tapi kalau seandainya ini bapak ini mau ganti mobil, cocok ini maharnya pun bapak sudah kasih banyak, itu sudah kasih setengah tuh bapak mahar. Kalau anaknya ridho ya silahkan diambil. Tapi kalau anaknya ridho tidak boleh, itu hak untuk si anak tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya mendengar salah satu potongan video di FB. Ana dari Melabuh. Pertanyaannya, Ustaz, ada seorang tokoh agama berkata, suara musik yang dinyanyikan oleh wanita tidak haram, tetapi lantunan ayat Al-Quran oleh seorang wanita itu haram jika didengar oleh laki-laki. Apa benar demikian, Ustaz? Jadi kok bisa dengan musik halal dengan Al-Quran tidak halal? Wallahu a'lam bishawab. Suara perempuan apalagi sudah dialun-alunkan dan lain sebagainya, ini akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, dan ini tidak dibolehkan, dan ini tidak dibenarkan. Makanya dalam syariat Islam, ketika seorang, tidak ada muadzin itu dari kalangan wanita, ada muadzin dari kalangan perempuan, nggak ada. Muadzin dari kalangan wanita, muadzin itu dari kaum laki-laki. Nah, si perempuan ketika dia sesamanya sendiri, silahkan dia mengumandangkan adzan, tapi jangan sampai suaranya itu terdengar. Padahal adzan itu suara yang sangat agung, panggilan adzan, tapi tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sebaik-baik soft bagi laki-laki yang paling depan, dan sebaik-baik soft bagi wanita dan yang paling belakang. Semakin jauh antara laki-laki dengan perempuan, maka semakin baik. Apalagi kemudian semakin dekat, apalagi dia bersuara. Ya, makanya tentunya akan memberikan fitnah yang lebih besar. Ya, siapapun ucapan seseorang itu harus dibangun di atas dalil. Ya, apa saja yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya ucapan seorang bisa diambil dan bisa ditolak. Dan terlebih ketika menyelisih dalil, maka ucapan tersebut tidak ada harganya dengan apa yang datang dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah. Para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan sampaikan via WhatsApp di 0852 1414 2314 atau bisa hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266 atau dari Zoom. Dari Zoom boleh juga. Ini udah ada masuk lagi, Ustaz, pertanyaannya. Bismillah, Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, dulu sewaktu beli mobil, mahar si istri dipakai untuk tambahan biayanya. Sekarang mobilnya sudah dijual dan uangnya dipakai untuk daftar haji. Apakah mahar si istri yang dipakai harus dikembalikan juga? Karena daftar hajinya dengan si istri juga. Barakallahu fikum. Pertama, harus diperjelas si istri ketika memberikan mahar itu apa. Apakah itu bentuknya pinjaman ataukah bentuknya itu adalah pemberian dia kepada
suaminya. Kalau seandainya itu merupakan pemberian dia kepada suaminya, maka ya dia tidak boleh meminta kembali sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya itu merupakan sifatnya adalah hutang, maka apa? Maka si suami harus mengembalikan harta yang dia berhutang dengan si suaminya. Tapi kalau seandainya suaminya mengatakan, tapi kamu kayak motor sih, kamu kan sudah naik juga mobil, ya kamu sudah naik mobil, kamu sudah menikmati, itu kan haknya suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, jelas ya. Terus maksudnya kalau istri kalau nggak terlibat beli mobil nggak boleh naik mobil suaminya. Jadi diperjelas. Nah kalau seandainya itu hutang maka dia harus bayar. Tapi kalau seandainya itu adalah pemberiannya sudah, dia tidak boleh minta kembali. Nah kalau seandainya memang itu sudah didaftarkan haji untuk berdua, ya sudah selesaikan, ya sudah cukup. Ya pokoknya kita sudah menikmati mobilnya, kita juga sudah daftar haji dari uang tersebut, ya sudah alhamdulillah kita selesaikan. Nah jangan dipeributkan lagi. Jadi saya nggak pingin pengajian yang kita bahas di malam ini membuat ribut suami istri, tidak. Tetapi ini untuk menutup. Iya. Ya kita sudah closing tadi. Kalau seandainya memang ada terjadi sesuatu dan bisa didamaikan, ya sudah, uangnya sudah kita pakai sama-sama dan lain sebagainya, ya sudah sama-sama saling ridho. Jadi kalau seandainya itu merupakan hutang, maka si istri ya berhak untuk menuntut kembali apa yang telah dia hutangi dari suami, apa yang telah dia hutangkan kepada si suaminya. Baik. Iya, ini ada pendengar kita dari Takengon, Ustaz. Alhamdulillah ya, masuk juga akhirnya dari Takengon. Kita menunggu-nunggu nih, Ustaz. Oh, satu daerah soalnya ya. Karena Radio As-Sunnah ikut siaran, Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallah fiik. Panjang sekali pertanyaannya, nggak apa kita baca saja. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri bila suaminya tidak memberikan nafkah, sedangkan si suami ahli ibadah, tapi masalah keuangan keluarga dia tidak mau tahu? Semua istri yang menyelesaikan, Ustadz, biaya sekolah dan segala macamnya. Suami tidak bekerja sama sekali. Nah, ini bagaimana nih, Ustadz? Baik, pertama saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis dari istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu beliau tidak punya penghasilan, beliau tidak bekerja. Kemudian istrinya bertanya, apakah boleh saya menginfakkan harta saya untuk suami saya? Ya karena dia tidak bekerja. Kemudian Rasulullah SAW membolehkannya. Baik. Nah di sini menunjukkan kepada kita tidak ada masalah untuk seorang istri untuk membantu menafkahi suaminya dan tanggung jawab suaminya. Ketika suaminya mungkin dalam kondisi dia tidak bekerja atau kondisi misalnya dia sakit atau yang semisalnya. Tetapi kalau seandainya si suami itu sehat, dia kuat, dia bisa bekerja, dia mampu ini, dia mampu itu, kemudian dia malas-malasan di rumah, istrinya disuruh bekerja, ini zalim namanya. Ini tidak dibolehkan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kafa maru ithman ayyudayyi bima ya'ul. Sungguh seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu nggak boleh. Ya kecuali dia sakit atau yang semisalnya, dia ada uzur tidak bisa bekerja. Maka dalam kondisi seperti ini nggak ada masalah si istri membantu menafkahi suaminya sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau suaminya kesehariannya main game terus di rumah, main game setiap hari, nggak mau bekerja, padahal dia punya tempat pekerjaan, dia punya tenaga, ini zalim namanya. Ya, makanya para bapak, para ibu, saya sering mengingatkan ya kepada saudara-saudara saya muslimin ketika memilih menantu, selain melihat ketaatannya, melihat kesolehannya, ya juga dilihat dia itu giat bekerja atau tidak. Itu penting, karena itu akan menjadi masalah ke depan di dalam rumah tangga. Ya, karena seseorang itu butuh uang, seorang itu butuh makan. Ya, di antara dalil menunjukkan memang harta itu dibutuhkan oleh manusia. Di antara doa yang Rasulullah SAW berdoa kepada sahabatnya, di antaranya kepada Anas bin Malik, Allahumma kthir lahu malan. Ya Allah, perbanyakkanlah harta kepada Anas bin Malik. Rasulullah meminta agar Allah memperbanyak harta kepada Anas bin Malik, karena itu memang suatu kebutuhan dalam rumah tangga. Ya, misalnya ada seorang laki-laki, dia soleh, dia taat dan semisalnya, dia bekerja, kita lihat bekerja, cuma dapat misalnya 500.000 satu bulan. Asalkan dia sudah punya semangat bekerja, terima. Tapi kalau seandainya dia tidak punya semangat bekerja, tidak ada keinginan bekerja, malas-malasan, nggak usah diterima jadi menantu, walaupun salah fikuh.
Walaupun salafinya murni. Orang itu bukan. Salafi itu dia tidak hanya pembenaran dari sisi akidah, tapi juga semangat untuk memberikan manfaat untuk dirinya. Itu salafi. Salafi bukan hanya bidah-bidah saja. Salafi bukan hanya syirik-syirik saja. Ya, salafi bukannya hizbi-hizbi saja. Tapi seorang salafi adalah seorang yang dia memberikan berkah di mana saja dia berada. Dia memberikan berkah kepada keluarganya, bekerja, mencari nafkah. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik harta adalah harta yang didapatkan dari tangannya. Ya, ini menyempurnakan dengan mencari rezeki. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Dengan lihat tampan, Masya Allah, direkom dia seorang penuntut ilmu, dia seorang hafidhul Quran, misalkan, bagus. Tetapi kalau dia malas bekerja, nggak usah diterima. Mendingan cari orang yang juga soleh, orang yang taat, walaupun mungkin hafal Qurannya nggak 30 juz, tapi semangat bekerja. Ya, ini penting. Saya katakan ini penting. Ini bukan sesuatu yang nggak apa istilahnya ya. Bukan menyelisih syariat. Bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Ini bukan sesuatu yang tabu. Ya, tidak ada salah seorang orang tua, adik kerja di mana. Nggak ada masalah, bukan aib ditanya. Karena ketika seorang anak berpindah kepada laki-laki, tanggung jawab nafkah itu bagi laki-laki. Yeah. Ya, tapi kan Ustadz ada hadis itu, ada sahabat Nabi cincin besi saja nggak ada dia. Dinikahkan oleh Nabi, betul, tapi kamu harus punya persiapan yang hatinya juga seperti hatinya mereka. Istri Anda juga harus punya hati seperti hati sahabiah di zaman dahulu. Ya, siap dengan segala ujian, siap dengan segala cobaan, siap tinggal di rumah yang kecil. Ya, tapi kalau Anda nggak siap dengan kondisi, jangan mengambil hadisnya saja, tapi kondisi sahabat tersebut nggak dipakai. Itu pendalilan yang bukan pada tempatnya. Bisa difahami maksud saya ya? Yeah. Nah, ketika Anda sudah siap dengan kondisi seperti itu, siap juga dengan segala risiko. Ya, si perempuan biasanya sehari makan 3 kali. Ya, kalau Anda nikah dengan laki-laki yang mungkin dia nggak punya pekerjaan dengan dalil tadi, ya udah siap, mungkin dikasih makan sehari sekali. Harus siap. Jangan cuma lihat hadisnya tapi nggak siap dengan konsekuensi yang kondisi sahabat waktu itu siap dengan segala keadaan. Itu penting. Itu penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, jika mahar kita diambil oleh suami dengan alasan mau bayar utang ketika minjam mobil bosnya, lalu kecelakaan, katanya buat ganti rugi. Lalu kemudian sudah bertahun-tahun ternyata mobil bosnya itu asuransi, Ustaz. Ini ada indikasi suami berbohong. Apakah berdosa, Ustaz? Jelas berdosa. Berbohong itu jelas berdosa. Iyyakum bil kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Ya, hati-hati kalian berdusta. Dengan berdusta itu kalian akan mengarah kepada kehancuran, mengantarkan kalian kepada neraka. Ya, apalagi udah dia berbohong terus dia mendolimi lagi harta istrinya. Ya, maka ini tidak dibolehkan dan ini tidak dibenarkan, dan itu dia mondoman. Ya, dia itu menjamin dari harta tersebut. Ya, maksudnya berarti kata dia harus membayar karena sifatnya hutang. Tapi kalau si istrinya menghibahkan, dia juga berbohong. Ya, dia berbohong, maka harus dia kembalikan karena dia telah menyerahkan sesuatu bukan pada haknya. Bagaimana Anda membohongi istri Anda? Dari harta dia juga. Ini nggak pantas. Nah, Ustaz, ada pertanyaan lanjutan. Jika bosnya itu, Ustaz, meminta ganti rugi padahal mobilnya itu masih asuransi, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? itu lain masalah. Lain masalah. Kalau seandainya dia minta ganti rugi, ya sudah. Ya, karena mobil yang rusak kadang dia nggak seperti lagi mobil yang baru. Ya, pasti dia akan ada kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya dari Kalbar, Kalimantan Barat, Jamila. Boleh nggak bergabung dengan channel Radio Syiar Tauhid? Boleh, insya Allah. Pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana hukum hutang, Ustaz? Karena sebagian orang bermudah-mudahan melalaikan membayar hutang. Bagaimana, Ustaz? Telah datang hadis dari Nabi SAW, matul ghani zulmun. Orang yang dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang dan kemudian dia tidak membayar hutang, maka dia zalim. Dan ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di hari Senin. Ya, interaktif sesi tentang hutang piutang. Ya, karena subhanallah, seperti kata Syekh Albani rahimahullah, saya melihat bahwasanya masalah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam adalah akidah. Dan kemudian saya mendapatkan bahwasanya ada perkara akhlak yang itu membuat berat. Maka jangan sampai kalian memberatkan akidah dengan akhlak jeleknya kalian. Dari akhlak jelek adalah dalam muamalah. Ya, jenggot kita ini terkadang menjadi mihnah.
Ya pakaian kita ini menjadi mihnah. Mihnah itu menjadi ujian buat orang lain. Wah itu dia orang soleh, pinjamkan uangnya sama dia, nggak ada masalah. Akhirnya ditipu. Apakah ditipu dengan sengaja atau memang dia nggak punya keahlian dalam berdagang? Coba-coba untuk meminjamkan uang orang. Akhirnya nanti mazhab afwan akhi. Ya akhi, harta manusia nggak bisa afwan akhi, afwan akhi. Kalau itu hutang Anda harus bayar. Nggak boleh. Ya jadi jangan sampai orang lari dari sunnah, lari dari istiqomah karena jeleknya muamalah kita. Jenggot kita ini jadi mihnah, jadi ujian. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, jangan hanya kuat saja di sisi akidah, tauhid, syirik, bid'ah. Betul, itu perkara yang penting untuk kita ketahui. Tapi dalam muamalah jika kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya jangan hanya mengambil sebagian agama kemudian kita tinggalkan sebagian agama yang lain. Zalim hukumnya. Orang yang berhutang, dia mampu untuk membayar hutang kemudian dia tidak membayar. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dalam pembagian harta warisan, apakah adik atau abang dari pihak suami bisa menggunakan harta warisan tersebut? Kondisi istri dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Berarti ini harta anak yatim, Ustaz ya? Taib. Jadi ada seorang suami meninggal. Iya. Taib. Meninggal atau pisah, Ustaz? Pokoknya ada harta warisan yang dia dapat. Karena nggak dijelasin di sini. Oh, taib. Misalnya dia meninggal, kita anggaplah dia masih istrinya. Si suaminya meninggal. Baik, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan. Iya, betul. Kan seperti itu. Berarti si istri mendapatkan 1/8. Karena dia punya farok waris, punya cabang warisannya anaknya. Kemudian adzakar mithal hadil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Adapun saudaranya laki-laki, si suami tadi, dia telah terhijabi adanya siapa? 2 anak laki-laki, ada laki-laki tadi. Jadi anak laki-laki itu menghijabi yang di bawahnya dan menghijabi yang di sampingnya. Ya, kecuali kalau seandainya si laki-laki suami tadi dia tidak punya anak laki-laki, dia cuma punya anak perempuan, maka saudaranya laki-laki dia berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Ya, dan ini dibahas secara rinci dalam ilmu waris. Wallahu a'lam. Baik para pendengar, sebenarnya ada pembahasan khusus bersama Ustadz Azhari, Ustadz ya. Ini insyaallah nanti kita masih rekaman, Ustadz, tapi mungkin nanti kita minta untuk beliau bahas. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Bismillah, bagaimana sistem dagang dengan cara sharing dengan orang-orang yang bisa sumbang tenaga, Ustadz? Ini dari Berry di Penayung. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk jual beli atau di antara bentuk muamalah musyarakah itu tidak hanya sifatnya berbentuk harta, tapi ada sifatnya berbentuk keahlian. Ya, misalnya saya ahli dalam membuat minuman A, saya nggak punya uang. Ya, kemudian saya punya brand, saya punya nama Ismu Tijarah. Ismu Tijarah ini sebenarnya adalah maliyah, harta itu sendiri. Yang kemudian brand saya misalnya sudah dikenal, sudah diketahui oleh orang, kemudian ada orang yang ingin membeli brand saya, maka berhak saya untuk menjual. Ya, saya beli jual harga nama produk saya, ya dengan syarat begini, pembagian begini. Bagaimana disepakati? Atau misalnya dia nggak punya brand, tapi dia punya keahlian dalam memasak. Ya, nah bagaimana kesepakatannya? Kalau misalnya dia ahli, oke, saya siap untuk membuat sebuah restoran, saya sebagai chefnya, saya sebagai tukang masak, ya, tetapi saya minta persen. Saya minta persen karena biasanya di dalam restoran kan kalau chefnya lari kan udah nggak ada lagi, sulit untuk dia berniaga. Apalagi chef-chef yang pintar dia nggak bakal share resep rahasia, pasti ada resep rahasia. Maka dengan kondisi seperti ini, ya supaya perusahaannya itu bisa berjalan dan si chefnya juga bisa sabar bekerja. Ya sudah dibagi sharing yang besar untuk dirinya. Ya sudah, saya sebagai pemilik modal, ya kembali kepada saya 60%. Baik, semua uang dari saya. Dan kau chef sebagai tukang masak, ya, maka engkau dapat 40%. Itu bagaimana kesepakatan di antara keduanya. Atau misalnya sudah chef, saya kasih gaji kamu 10 juta. Ya, karena dia makannya enak, ini insya Allah prospek bisnisnya, maka bagaimana kesepakatan di antara keduanya. Ya, yang namanya chef, apalagi chefnya sudah chef terkenal, kamu dong digaji 2 juta sebulan. Ya, maka bagaimana kesepakatan di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz, pertanyaan dari Bang Berry di Penayung tadi mengakhiri perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini.
Kaum muslimin sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, ditutup dulu Ustaz, biar saya tutup sekali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya para hadirin dan hadirat sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga radio As-Sunnah di Kota Takengon dan Radio Kas di Kota Langsa. Ya, kepada semua saudara-saudara saya, semangat terus belajar menuntut ilmu agama, karena tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita bentengi diri kita di zaman-zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat ini kecuali dengan kita bentengi diri kita dengan ilmu agama. Dan mudah-mudahan ya kehadiran kami di tengah-tengah muslimin di Banda Aceh dan sekitarnya dan juga di Langsa dan di Takengon mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan, tersebarnya kebaikan di tengah-tengah muslimin, karena tidak ada sesuatu yang kita harapkan dari penyebaran dakwah ini kecuali adalah kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.